siang hari ini bagi jemaat Tuhan yang masih mungkin duduk di belakang boleh isi dulu kursi yang di depan yang masih kosong, karena mungkin nanti ada jemaat lain yang mungkin terlambat datang. Lebih baik diisi dulu untuk kursi yang kosong. Iya, karena biasanya yang duduk depan berkat Tuhan lebih banyak. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesediaannya. Selamat datang di ibadah persekutuan doa Mercy Center pada siang hari ini. Mari siapkan hatimu untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh ada dan kuat sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan saja. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara datang ke tempat ini, ada yang mengalami duka cita, ada yang mungkin mengalami sukacita. Mungkin masalah silih berganti datang ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Saat ini kita juga sudah ada di penghujung tahun. Mari kita renungi untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Mari dengan segenap hatimu, mari teduhkan hatimu, kita sama-sama datang ke hadirat Bapa di sorga. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu.
ibadah pada siang hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang ada di tempat ini. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, juga boleh berikan salam yang terbaik ke kiri dan kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Yang percaya ada kuasa di tempat ini, Bapak Ibu dan Saudara kembali boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari dengan bersuka cita kita naikkan pujian ini. Mari dengan bersuka cita. Saatnya kita siapkan hati untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Lagu ini adalah lagu lama ya Bapak Ibu dan Saudara. Lagu yang mungkin banyak belum orang tahu gitu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Mungkin saat ini keadaan Bapak Ibu dan Saudara, aku tidak tahu secara pribadi apa yang Bapak Ibu dan Saudara alami. Mungkin datang dengan hati yang gelisah, hati yang penuh dengan duka cita. Mungkin juga ada yang datang dengan kegembiraan hati, dengan hati yang bersuka cita. Apapun itu, mari kita sama-sama taruh pada siang hari ini di hadapan Bapa di surga. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu Bapak Ibu dan Saudara. Ketika engkau mengizinkan Tuhan ada di hidup, apapun permasalahan itu pasti ada jawabannya. Selalu Tuhan menjawab doa. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja.
mengucap syukur. Kami menanti jawaban Tuhan. Pimpin kami bersuaralah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan suara yang mengubah kami, memulihkan kami. Bersuaralah ya Bapa, kami siap mendengar suara-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak menerima kebenaran-Mu, bukan hanya cakap mendengar, tapi melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau, Elohim Yahweh, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih kepada pengurus PDMSI yang sudah memberikan saya kesempatan di tutup tahun ya, akhir tahun ini, akhir bulan ya, di 2023. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sudah bikin kue Natal kah? Belum ya, kebanyakan beli kali ya sekarang ya, karena yang jual juga udah enak-enak gitu ya. Nanti kalau beli jangan lupa kirim ke Kebun Jeruk 1 ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya ingin banget di bulan akhir 2023 kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 ayat 11 sampai dengan 32. Baik, boleh ditampilkan saja ayatnya. Ya. Sebelum saya menyampaikan Lukas 11 ayat Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini, saya mungkin akan memberikan sedikit gambaran dari ayat ini. Bapak Ibu, teman-teman pasti sering mendengar ya ayat ini ya, perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Kalau kita baca di dalam Lukas 15 sebelumnya, ini Lukas 15 ada 3 perikop. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Perikop kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan dari perumpamaan tentang domba yang hilang, kita melihat gambaran bahwa domba mempunyai gembala. Ketika dia hilang, kita baca dalam perikop ini, dombanya dicari oleh gembala. Saya ulang ya. Di dalam perikop yang pertama tentang domba yang hilang, dombanya dicari. Gembalanya mencari dengan sungguh kemana domba yang hilang itu. Kemudian di perumpamaan tentang dirham yang hilang, perikop yang kedua, menceritakan perempuan yang mempunyai 10 dirham, tapi dia kehilangan 1 dirham. Di sini dia katakan bagaimana reaksi perempuan itu, mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dia mencarinya. Apakah benar dia mencarinya dengan cermat? Pasti. Dia akan mencari, kan dirham itu kan tidak kelihatan ya, kecil, barang kecil. Jadi sulit untuk mencarinya. Pasti perempuan itu akan mencarinya dengan cermat. Dan ia menemukan dan bersukacitalah. Baik gembala di perikop pertama maupun si perempuan yang memiliki dirham itu. Mereka bersukacita menemukan domba dan dirham yang hilang. Ketika kita baca di perikop yang ketiga tentang perumpamaan anak yang hilang, kalau kita baca bagaimana si anak menuntut bagian haknya dia dari harta bapaknya untuk segera dibagikan. Padahal bapaknya masih hidup, udah minta warisan duluan. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian dia minta warisannya itu sekarang juga gitu katanya. Gak mau tahu, pokoknya sekarang. Si bapak memberikannya. Apa yang terjadi ketika diberikan? Dia jual kekayaannya, lalu dia berfoya-foya, bahkan dia ke tempat pelacuran, saya yakin juga pasti ke tempat perjudian dan lain sebagainya, hingga hartanya habis. Ia kelaparan, tidak punya uang.
Ini gambaran si bungsu yang kita sudah ketahui ya. Kelaparan, gak punya uang, what should I do? Dia lalu mencoba mencari makanan dari ampas babi pun dia tidak dapat. Saking susahnya. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-17 dari Lukas 15 mengatakan bahwa si bungsu menyadari keadaan dia saat itu, lalu ia mengingat bapaknya. Step yang pertama dilakukan si bungsu adalah dia menyadari bahwa dia telah mengambil jalan langkah yang salah. Lalu kemudian dia mengingat bapaknya. Betapa bapaknya itu adalah orang yang mempunyai hati yang berkelimpahan. Saya bisa mengatakan itu karena ditulis bagaimana orang-orang upahan bapaknya itu bisa makan berlimpah-limpah, gak pelit bapaknya. Sama upahannya saja dia berlimpah memberikannya. Jadi dia memposisikan dirinya akhirnya karena dia begitu rendah, sudah melakukan dosa yang begitu besar, dia merendahkan dirinya, minimal saya akan menjadi upahan bapak saya lah. Toh saya akan makan dengan berkelimpahan. Dia bukan rendah diri, tapi anak bungsu ini tahu diri. Dia tahu diri. Dia lalu memutuskan untuk memposisikan dia, sudahlah saya menjadi upahan bapak saja, tidak usah jadi anak, tidak apa-apa. Jadi hambanya bapak saja, karena saya terlalu najis untuk meminta hak saya sebagai anaknya lagi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian anak ini pulang. Ketika dia pulang, sudah dekat, masih dari kejauhan. Saya ulang ya, masih dari kejauhan. Bapaknya melihat dia. Ketika bapaknya melihat dia, kalau dari kejauhan, bapaknya sudah tua. Pasti saya kalau menggambarkan kelakuan anak si bungsu, pasti anak bungsu ini bukan anak kecil ya. Ya kalau sudah ke tempat pelacuran berarti dia sudah termasuk dewasa ya. Which is bapaknya itu berarti sudah tua. Mungkin seumur saya. Mungkin kurang lebih atau mungkin 60 tahun, kita nggak disebutkan umurnya. Tapi dari kejauhan bapaknya mengenal si bungsu itu sebagai anaknya. Itu anak saya. Masih jauh, belum ada mata dengan mata bertemu, belum ada ucapan, belum ada conversation antara dia dengan anaknya, belum ada minta maaf dari anaknya pun mungkin juga dia tidak mengharapkannya. Tetapi ketika bapak melihat dia dari kejauhan, yang dia lihat adalah saya harus memberikan jubah yang terindah, cincin yang bagus, lambang derajat yang tinggi. Tanpa berpikir apakah anak ini datang untuk bertobat, minta maaf atau tidak, dia gak pikirin itu. Kan bisa aja anak dari kejauhan itu datangnya, Pak minta duit lagi, duitnya habis. Jangan seperti itu ya. Tapi ada yang seperti itu di dunia ini. Udah berbuat salah masih minta lagi, mak HP ku habis ini mak, coba kasih aku dulu mak. Lah itu warisan sudah kemana kau? Mama ini sudah kasih aku yang mas mama cepet sudah kasih jual buat saya. Jangan seperti itu ya. Bisa saja si bungsu seperti itu kan. Lah dia lihatnya dari jauh, belum ada percakapan. Tapi dia tidak mempunyai prasangka apapun. Yang ada di pikirannya dia, anaknya sedang datang menghadap dia dan sedang menghampiri dia. Anaknya sedang mengarah kepada pulang. Ketika bapaknya memperlakukan dia seperti, oh wow, orang yang sangat dihargai, diagungkan, menggunakan jubah itu adalah satu kebanggaan teman-teman. Satu privilege ya, satu keagungan. Apalagi dikasih cincin itu lambang kejayaan, orang yang kayak pemenang dikasih sebagai lambang pemenang. Padahal yang datang pecundang, tapi yang diberikan adalah lambang orang yang menang. Ketika ramai kemudian diteriakkan masak cepat, itu lihat anak bungsu pulang. Kembali, nggak pikir apapun di otak bapaknya,
dia datang arah pulang, dimasakin hewan yang tambun, yang banyak lemaknya. Ya, kalau bicara banyak lemak itu lambang makanannya pasti enak. Tapi jangan ya kolesterol. Kita jangan, zaman sekarang jangan. Nggak tahu ya, zaman dulu nggak ada kolesterol, apa nggak terdeteksi zaman dulu ya. Tapi herannya kalau masak, untuk masak yang pesta harus ada lemak gitu. Dimasakin yang paling enak, hewan yang tambun. Ketika riuh ramai yang terjadi, pastikan, masak cepat pesta gitu kan, rame gitu. Si sulung pulang. Tadi saya sudah menceritakan dua pribadi, si bungsu dan si bapak. Saya mau menceritakan tentang si sulung. Si sulung mungkin baru pulang dari satu tempat pekerjaan yang membantu bapaknya. Karena si sulung ini adalah anak yang patuh, anak yang taat. Dia tidak mau meninggalkan bapaknya, dia setia sama bapaknya. Kemanapun bapaknya ada, nggak mau ninggalin, nggak mau ngambil uang bapaknya. Pokoknya aku mau dekat bapak. Ketika dia mendengar pesta itu ternyata bukan buat dia, tapi pesta itu untuk sang pecundang bungsu, dia marah. Pak, bapak nggak fair sama saya. Bapak nggak fair. Look at me, lihat saya. Semua saya atur. Keuangan bapak saya manage, pekerjaan semua. Saya selalu bersama dengan bapak, saya setia, saya tidak meninggalkan bapak, saya nggak pernah melukai bapak. So, apa yang kamu lakukan sekarang? You hurt me so bad. Kamu memberikan peluang kemenangan itu kepada sang pencundang yang seharusnya mendapat hukuman. Tetapi saya yang seharusnya mendapatkan apa yang bapak berikan kepada bungsu, bapak tidak berikan kepada saya. Dia tuntut teman-teman. Apa yang kita pelajari? Kembali karakter bapaknya kelihatan lagi di sini. Di ayat yang ke-31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Padahal masih di ujung sana, belum sampai. Apa yang kita dapat dari tiga pribadi, dua anak dan satu bapak ini? Waktu saya mempelajari ayat ini lebih dalam lagi, saya ingin merefleksikan kepada teman-teman, saya keluar air mata. Yang pertama adalah kita pernah jadi seorang bungsu ini. Kita pernah ada di sini Bapak Ibu. Kita pernah melukai hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Saya pun pernah. Saya pernah melukai hati Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah melukai hati Tuhan. Kita pernah melukainya. Cuma Tuhan yang tahu ukurannya. Seperti sebapak ini, dia tahu kesalahan anaknya. Ketika si sulung menyadari dan mengingat bapaknya, itu bukan karena ada yang mencarinya. Saya sampaikan tadi di perikop 1 dan 2, gembala dan perempuan yang mempunyai dirham itu mencari domba dan dirham yang hilang, betul ya? Tetapi dalam perikop ini tidak ada yang mencari si bungsu. Nggak ada. Beda. Dia mengambil inisiatif sendiri. Ketika dia menghadapi keterpurukan dalam titik nadir, seharusnya kita bersyukur. Alangkah mengerikannya ketika kita ada dalam dosa dan hidup berkelimpahan, karena nggak ada teguran, seakan-akan hidup nyaman saja. Oh, saya nggak dihukum, saya nggak diperingatkan, aman berarti saya melakukan dosa ini. Nggak apa-apa berarti saya melakukan dosa ini, nggak ada teguran dari Tuhan. Saya terimanya baik, semua hidup baik, gaji besar, anak semua sehat, istri baik, suami juga pekerjaan baik dan lain sebagainya, punya rumah bagus. Fine, padahal uang dari korupsi. Ternyata saya korupsi itu nggak apa-apa ya, saya sejahtera. Atau saya
mendapatkan uang itu dari perbuatan haram. Nggak ada berkekurangan saya berkelimpahan malah. Saya masih bisa pakai baju bagus, saya bisa beli mobil bagus, semua orang memandang saya bagus. Tapi si sebungsu ini dicintai oleh Tuhan. Kenapa dicintai? Diberikan dia di dalam titik nadir, dan dia menyadari cuma Tuhan yang bisa tolong dia. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita diantara kita ada yang dalam posisi ini? Bergeraklah, karena keselamatan bukan cuma diberikan cuma-cuma dan selesai kita selamat. Keselamatan harus diresponi dengan tindakan konkret, seperti yang dilakukan oleh si bungsu ini. Gak semua dari kita menjadi seperti domba dan dirham yang hilang yang dicari Tuhan. Kadang gak ada di posisi itu. Justru Tuhan kepengen kita yang bergerak, makanya dikasih titik nadir. Jangan berharap kita menjadi domba hilang terus dicari Tuhan terus. Jangan. Seakan-akan Tuhan membutuhkan kita. Jangan seperti anak kecil yang gak mau, pokoknya mau yang ini. Jangan, nah, itu gak bagus. Gak mau. Dan anak kecil itu tahu mamanya pasti nurutin maunya dia. Saya sering melihat fenomena ini. Anaknya memanipulasi orang tuanya dengan tangisan. Saya sering lihat. Kalau di mall gitu tiba-tiba ada anak merengek minta beliin sesuatu, sampai ngegelesar di lantai loh. Kenapa Bu? Saya pikir dia sakit atau kenapa. Kepingin mainan yang itu, saya nggak mau kasih. Dipaksa. Sama seperti kita udah berbuat dosa, terus kita minta Tuhan dong tolong saya dong. Ya, Tuhan juga pasti bisa tolong. Buktinya domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari. Tapi ada momen di mana kita nggak bisa berharap Tuhan yang mencari kita, tapi kita yang bergerak untuk menuju kepada pertobatan itu, menuju kepada Bapa kita, pulang seperti yang dilakukan oleh si bungsu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, saya masuk dulu kepada si sulung, baru nanti bapaknya. Bapaknya bagian eng ya. Jagoan biasanya belakangan. Saya mau bicara sama teman-teman dengan si sulung ini. Apakah kita nggak pernah seperti si sulung? Berapa banyak di tempat ini yang jadi guru sekolah minggu, majelis, singer, WL di gereja, atau pembicara seperti yang saya lakukan hari ini? Atau mungkin Anda juga pendeta, entah istri atau suami Anda hamba Tuhan. Tapi ketika Anda tidak mendapatkan bagian yang terbaik di dalam pelayanan kita, bahkan melihat orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan itu karena kita lebih baik dari dia, lalu kemudian kita komplain sama Tuhan, why God? Sepenuh hidup saya sudah kasih sama Tuhan. Saya pelayanan sama Tuhan, saya kasih semua harta saya buat Tuhan, saya kasih tenaga saya kasih pikiran saya, waktu saya, semua buat Tuhan. Kenapa dia yang pecundang yang diberikan kelimpahan dibandingkan saya? Si sulung orang yang dekat dengan bapaknya. Gambaran kita yang merasa dekat karena kita punya pelayanan setiap hari, ada di gereja, ke daerah-daerah pelayanan dan lain sebagainya. Ini memukul saya Bapak Ibu, karena saya sering ke daerah. Apakah saya punya hati Bapak saya? Segudang pelayanan saya atau Bapak Ibu, apakah menunjukkan bahwa saya punya hati seperti Bapak? Bapaknya bilang, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi yang diambil oleh sulung kepunyaannya itu hanya yang bersifat kasat mata. Entah itu materi, pekerjaan, tanggung jawab dalam hal mengurus harta benda bapaknya. Ingat, dia bilang bapaknya, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya kamu gak bisa hanya memiliki yang ada di kasat mata. Apa yang tidak terlihat di dalam diriku, yaitu hatiku, seharusnya kepunyaanmu sulung. Karena engkau
hatinya si sulung juga terhilang. Adakah kita di sini seperti itu? Ngomongin teman pelayanan, oh dia terhilang, kenapa? Karena dia bergaul sama orang sana. Oh dia terhilang, karena apa? Karena entah dia malas atau apa, pelayanan. Selalu kita mengatakan dia terhilang. Hati-hati menggunakan kata terhilang. Saya sering mendengar di gereja begitu, dia terhilang. Hey, kalau kamu tahu dia terhilang, bukan diomongin, bukan menjadi topik pembicaraan yang segar di gereja, tapi harus menjadi beban. Bebannya apa? Kalau perikop 1, dombanya dicari gembala. Kalau di perikop 2, perempuan itu mencari dirhamnya, maka seharusnya di perikop 3, si sulung mencari adiknya. Betul nggak? Betul nggak? Tapi dia nggak memikirkan keselamatan adiknya, dia nggak memikirkan keselamatan jiwanya. Jadi buat apa segudang pelayanan dia sama bapaknya, kalau dia nggak punya hati bapaknya? Pak, bapak nggak bisa pergi, biarlah aku yang mencari si bungsu. Aku akan menyelamatkan dia, akan saya bawa pulang dia ketemu bapak. Aplikasinya itu teman-teman. Harusnya sulung pergi mencari bungsu, bukan komplain karena bungsu selamat, bukan komplain karena bungsu itu bertobat, bukan. Dan dia pun harusnya ketika bapaknya memberikan jubah, seharusnya dia lebih dari itu memberikannya kepada adiknya. Kau pulang dek, kau sudah bertobat. Dipeluk mesti adiknya. Bagaimana dengan kita? Adakah penghakiman dalam diri Bapak Ibu dan saya, teman-teman semua, untuk orang-orang yang terhilang? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Saya akan masuk kepada bapaknya, jagoannya. Siapa itu bapaknya? Gambaran Elohim Yahweh kita, Allah Bapa kita. Dia tidak pernah memandang dosa. Seperti di Kejadian Lukas, seorang perempuan yang berzina. Yohanes. Tuhan tidak memandang, Tuhan tidak menunggu perempuan itu berkata, ampuni aku Tuhan. Tidak ada lu percakapannya. Kepada perempuan berzina itu Tuhan berlaku seperti gembala dan perempuan yang memiliki dirham. Dia memberi cuma-cuma hari itu juga. Itu karakter Bapak kita, yang kadang dia tidak perlu menunggu kita untuk mengatakan, aku bertobat Tuhan, aku bersalah, aku melukai hatimu, aku menghancurkan atau merusak hadiratmu dalam hidupku, aku merobek roti rohku yang seharusnya utuh, yang berasal daripadamu. Sesungguhnya aku harus jaga, tapi aku gak jaga Tuhan. Dia gak nunggu itu. Dalam keadaan najis pun hari ini dia bilang, aku mengampunimu. Itu Bapak kita. Lalu bagaimana dengan Zakeus, pemungut cukai? Ketika dia mendengar suara Tuhan, Yesus datang. Yesus datang loh dari Nazaret yang penyembuh, kelebihan Tuhan Yesus ciptakan. Apa yang pertama kali dia lakukan? Dia bergerak, dia berlari, bahkan naik ke pohon karena dia tahu dia pendek. Tapi apa makna dari ini? Dia tahu keterbatasannya. Yang pertama, fisiknya tuh nggak mendukung dia untuk melihat Tuhan Yesus, pasti ketutupan. Tapi dia tidak hilang akal, bagaimana saya cari caranya untuk dapat melihat dan menjangkau Yesus. Dia gak peduli dengan keadaan fisiknya. Anda sakit? Apa penyakit Anda? Jantung? Tumor? Kanker? I don't know. Mungkin kantong kering juga. Tapi janganlah keterbatasan itu, teman-teman, membuat kita gak bisa menjangkau Tuhan. Jangan kalau kita hari ini gak bisa makan, kita gak bisa menjangkau Tuhan. No, Zakeus bukan cuma badannya pendek secara fisik, tapi dia adalah orang berdosa. Dan banyak orang tidak menyukai dia. Dianggap orang najis. Dia bergerak, dia gak peduli dengan kenajisan dalam diri dia. Dia seperti si bungsu, dia cepat datang.
untuk bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Karakternya Bapak dari dua anak ini seperti itu. That's amazing. Ini yang saya sebut dengan magical love. Gak ada di dunia ini yang mempunyai karakter seperti ini kecuali Bapak kita di sorga. Oleh sebab itu, sebagai penutup, Bapak Ibu teman-temannya dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih dia, cari hadiratnya setiap hari. Bangunlah pagi, ketika kita buka mata, yang ada di pikiran otak kita adalah dia, Bapa kita. Mungkin kita belum bisa mengucapkan doa pagi karena masih pagi banget dan mata masih berat. Tapi ketika kita sadar secara otomatis yang kita sebut adalah Bapa, aku mencintaimu. Aku mengucap syukur buat hidup ini. Yang kedua, bergaul akrab dengan dia. Kenali dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Jangan sampai bolong baca Alkitab. Tidak pernah Tuhan tidak memberikan remanya di dalam setiap bacaan yang kita baca dalam satu hari. Yang ketiga, jagalah hatimu dan pikiranmu. Pikiran ini kesukaannya iblis, teman-teman. Dia suka banget ada di sini, tapi dia nggak bisa di sini. Dia nggak bisa masuk ke dalam jiwa, karena di sana ada roh yang berasal dari Bapa. Tetapi ketika pikiran ini hancur, seperti roti yang sobek yang tidak utuh, maka dari pikiran itu akan masuk ke dalam jiwa kita dan menutupnya dalam kegelapan. Jagalah pikiran untuk tidak menghakimi orang, untuk tidak melakukan kejahatan sekecil dan sehalus apapun. Yang ketiga, pikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Jangan cuma kita sendiri dan anak, keluarga, suami, istri saja yang kita pikirkan. Pikirkan orang yang terdekat di sekitar kita, di kantor terutama. Kantor ini adalah keluarga kedua. Mau nggak mau, ini adalah keluarga kita yang kedua. Waktu kita habis banyak di sini. Siapapun yang melukai, doakan dia. Kalau kita nggak bisa menjangkau dia di dalam ucapan, jangkau dia dari perbuatan kita. Bagaimana kita mengasihi dia, menghormati dia, menghargai dia, seperti Bapa tetap menghargai dia meskipun dia dalam keadaan najis di hadapannya. Jadilah terang dan garam dalam menyambut Natal. Kiranya Natal 2024 membawa kita dalam kehidupan serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga. Satu hal mengenai sempurna, saya baru ingat, takut lupa. Besi ini diciptakan untuk standing, betul ya? Dia jadi standing. Pasti ketika penciptanya, orang yang menciptakannya ini, waktu megang besi ini, dia berpikiran untuk membuat standing mic. Lalu dibuatlah, diciptakanlah dan jadilah standing mic. Pertanyaan saya, apakah ketika standing mic ini jadi, lalu Anda mengucapkan, wah dahsyat loh besinya, bisa jadi standing mic, wih hebat loh. Adakah kalimat itu keluar dari bibir kita? Enggak ya. Ketika jadi standing mic biasa aja ya respon kita ya. Lihat betul? Enggak ada happy, ware, tepuk tangan, besi jadi standing mic. Enggak ya? Enggak ada ya. Pasti, oh udah jadi standing mic-nya, oke lah, good. Sama dengan kita. Ketika Bapa meminta kita diciptakan menjadi gambarannya Allah. Kejadian 1 ayat 26, saya pernah mengatakan ini dulu. Kita diciptakan itu di dalam gambaran dan rupanya Allah. Gambaran dan rupanya Allah. Dari mana kita bisa melihat gambarannya? Serupa dengan Kristus. Apa yang Yesus buat itulah gambarannya Allah. Kita harus seperti itu. Kita diciptakan untuk itu. Lalu kita menjadi sempurna. Pertanyaan saya, ketika manusia diciptakan lalu kita menjadi sempurna, apakah kita aplaus, tepuk tangan? Hebat, dahsyat? Enggak. Seharusnya sama seperti besi yang diciptakan menjadi standing mic, dan kita responnya ya memang udah standarnya besi untuk berguna, dan ini salah satunya berguna sebagai standing mic. Demikian juga dengan kita. Ini yang kadang dunia ini terlalu kejam, dunia ini terlalu jahat sehingga mengatakan kata kudus dan sempurna itu kayaknya jauh banget jangkauannya. Padahal itu standar
serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga. Bukan berarti saya sudah sempurna Bapak, demi Allah yang hidup, saya masih ada belajar di situ. Tapi saya nggak mau gagal di usia saya yang kita nggak pernah tahu berapa umur kita. Saya nggak mau gagal. Saya mau ngajak teman-teman punya mindset jangan kayak dunia. Nggak mungkin kita bisa sempurna, cuma Tuhan yang kudus. Hei, itu perkataan iblis, kamu nyah iblis. Saya selalu bilang itu. Standar kita sempurna seperti Bapa di sorga. Sama seperti standing mic. Dan kalau ada yang sempurna, nggak usah tepuk tangan menurut hebat, tapi kita mengikutinya. Oh dia bisa, saya juga harus bisa. Bukan ditepuk tanganin, dianggap sebagai pembicara hebat, diundang di sana sini, bukan. Tapi teladani dia. Seperti Paulus bilang, teladani aku. Teladani orang-orang seperti itu. Kalau di antara kita yang sempurna, ikuti. Ikuti dia. Jadi kita memiliki mindset bukan sempurna itu jauh, tapi sesuatu yang bisa kita kejar, yang bukan mustahil. Kita ada di sana. Bagaimana kita menghadap Bapa kalau kita tidak ada kehidupan yang sama dengan Bapa? Tahun 2024 tahun gemilang, tapi kegemilangan di mana kita yuk di ruangan ini berlomba-lomba mengejar kehidupan yang serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga. Amin. Saya mengundang WL singer yang luar biasa suaranya. Hari ini saya diberkati banget suara indah mereka. Terima kasih Fitri, terima kasih Maria, Amos, Cindy, terima kasih. Ini MNC mana ini? MNC Live, MNC Insurance ya? Terus MNC Energi. Ya, terima kasih ya. Suaranya bagus banget, saya menikmati banget. Mari Bapak Ibu dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri. Bapa di surga, hamba telah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, termasuk hamba yang berbicara ini Bapa, jauh dari kesempurnaan. Bersama dengan teman-teman yang ada di ruangan ini, juga teman-teman yang mungkin ada kesibukan lain yang tidak bisa hadir di ruangan ini. Bapa, ubah kami, ketuk kami, tarik kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu, kami nggak mau lepas dari hadirat-Mu. Kami nggak mau jadi roti atau roh yang tersobek, tapi kami mau memiliki roh yang utuh, karena kami tahu segala sesuatu yang ada dalam diri kami berasal dan milik Bapa di sorga. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, jika kami lalai di dalam menjalankan kebenaran-Mu. Dan mulai hari ini Bapa, firman-Mu menguatkan kami. Kami mau bersuka cita Bapa. Yes, kami akan bersemangat kembali untuk menata hidup kami di dalam trek jalan kebenaran Bapa di sorga. Temani kami ya Bapa, gandeng kami, peluk kami, gendong kami, ukir nama kami di telapak tangan-Mu, sehingga tidak ada kuasa kegelapan di luar Tuhan yang merampas kehidupan kami. Kami mau damai bersama dengan Tuhan, menjangkau banyak jiwa, sehingga ketika kami pulang, Tuhan tersenyum bahagia. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dan engkau mengenal kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pastor Glena Dumasari atau Kak Gle, biasa disapa seperti itu. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dan aktivitasnya. Tuhan Yesus berkati. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik, memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan pakai Ibu Pastor Glena Dumasari, pakai lebih dahsyat lagi di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan semua aktivitas yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Berkati juga keluarga besar hamba-Mu ini, dimanapun berada Tuhan yang boleh memberkati. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk tempat ini, Tuhan yang boleh memberkati kami lebih lagi, lebih melimpah. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Baik. Pada petugas persembahan boleh sambil persembahannya dijalankan. Pengumuman PDMNC Center hari ini
Reminder kembali doa bersama Senin 11 Desember 2023 pukul 6 lokasi di MNC Conference Hall iNews Tower lantai 3 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau join atau bergabung bersama kami boleh hubungi PIC yang tertera Bapak Hans itu yang sedang mengambil persembahan, dan kepada Ibu Eva Ketua PD MNC Center yang sedang jalan juga. Selanjutnya ya, ini dia join us for a Christmas Carol service, special performance from Persekutuan Doa MNC Center. Kemarin sudah kita laksanakan Christmas Carol ini di hari pertama. Mungkin kemarin teman-teman semua sudah melihat ya di lobby MNC Tower. Kita akan mengadakan Christmas Carol hari kedua dan hari ketiga nanti di lobby iNews Tower dan lobby MNC Bank. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau sama-sama bernyanyi untuk menyambut Natal, boleh menghubungi PIC-nya, biasanya ada Kasani ya. Ya, selanjutnya, kita akan merayakan Natal bersama MNC Group, Natal MNC Group Christmas Celebration dengan tema Power to Serve, for even the Son of Man came not to be served, but not to save others and to give his life as a ransom for many. Dari ayat Alkitab Matius 20 ayat 28. Hari Rabu tanggal 13 Desember ya Bapak Ibu dan Saudara, dicatat baik-baik, mungkin ada dari email blast ataupun WhatsApp. Hari Rabu pukul 13, tanggal 13 Desember 2023 pukul 6 sampai 10 malam di studio RCTI Plus. Lokasinya tertera di depan dengan Pendeta Pastor Christopher Tapiheru. Lalu worship leadernya ada Frankie Kuncoro. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita sama-sama datang menghadiri Natal MNC Group yang ada di studio RCTI Plus. Ya, selanjutnya, ya ini dia beri kemuliaan dulu untuk di tempat ini. Kita sudah di penghujung tahunnya Bapak Ibu dan Saudara. Minggu depan adalah minggu terakhir kita sama-sama beribadah di tempat ini. Mungkin di tahun depan kita tidak bertemu kembali karena mungkin ada yang resign atau ada yang apalah itu kan ya, mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama hadir di ibadah spesial tutup tahun 2023 PD MNC Center dengan pembicara Pastor Vincent Hilliard tanggal 15 Desember di tempat yang sama pukul 12 waktu yang sama. Nah, ini ada special performance dari presenting the choirs of tim Pilar Doa PD MNC Center dengan worship leadernya ya yang tertera di depan ada Kak Glena, Radava dan saya sendiri. Boleh ya Bapak Ibu dan Saudara kita sama-sama merayakan ibadah spesial tahun. Oh ya, ada souvenir juga, souvenirnya lucu loh. Boleh datang ya Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu sebuah kenang-kenangan yang tadi sudah disampaikan. Iya, boleh ajakin temen-temennya. Mungkin malu ya datang, boleh diajakin semuanya. Boleh dari kantor lain juga nggak apa-apa, kita sama-sama. Karena tersedia makanan juga, souvenir juga. Nanti kita sama-sama merefleksikan 1 tahun ke depan ini bagaimana dengan Bapak Pastor Vincent Hilliard. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tertera laporan kas dan persembahan ada di depan. Saldo terakhir di 4.822.000. Dengan Bapak Ibu dan Saudara yang mau menabur di tempat ini, boleh hubungi PIC Diakonia, Ibu Winda dan Ibu Yordina. Untuk kontak personnya tertera di depan. Kita masih sama-sama bukan membutuhkan ya, kita melayani bersama di tempat ini ya Bapak Ibu dan Saudara. Aku tahu pasti di sini banyak anak-anak muda dan mungkin ada yang sudah usia gitu. Ada mungkin tergerak hatinya untuk pelayanan. Aku percaya di tempat ini semuanya punya hati untuk melayani. Mungkin ada yang jago main gitar, drum, keyboard gitu ya. Ada yang mau sama-sama bernyanyi di tempat ini, di mimbar ini. Boleh ya Bapak Ibu dan Saudara menghubungi Ibu Sani ada di depan dengan yang dressnya hijau, Bapak Yuda untuk PIC Usher Kolektan, siapa tahu terban untuk pelayanan menjadi Usher atau Kolektan. Lalu Bapak Eli, kita juga membutuhkan multimedia ya teman-teman. Di sini kan semuanya generasi milenial, pasti ide dan konsepnya adalah generasi-generasi milenial. Ditunggu ya untuk informasi selanjutnya. Ya, update data jemaat. Kita juga masih membutuhkan update data dari Bapak Ibu dan Saudara. Boleh mengakses dari link yang tertera di depan. Biasanya pintu masuk ada. Boleh ya Bapak Ibu dan Saudara sama-sama kita memenuhi tempat ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini yang akan ditutup doa syafaat oleh hambanya Kak Glena. Ya, doa syafaat nanti dilanjut oleh doa berkat ya Kak. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam pujian tadi kami mengatakan Kau Yesus yang mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Kami mengatakan kepada Engkau Yesus yang menjawab lebih dari yang kami harapkan. Kau punya cara yang tepat, Kau punya cara yang indah, dan kami akan melihat semua dijadikan adanya bagi Engkau yang terbaik buat kami. Bapa, terima kasih kami diingatkan dari segala kebutuhan-kebutuhan kami pada hari ini, dari segala apa yang kami sedang tunggu jawaban dari Tuhan. Firman ini menegur kami bahwa ada yang lebih berharga dari semua yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, adalah keselamatan-Mu yang kami pegang dan kami hargai dan tetap tinggal di dalamnya. Bapak, kalau kami luncas meleset dari semua ini, Bapak, kami minta ampun. Bapak, kalau kami nggak benar di dalam kehidupan kami, kami minta ampun. Kalau kami merasa lebih baik dari orang lain, kami minta ampun. Dan biarlah kami memiliki hati-Mu, Bapa, sebagai gambaran ciptaan kami daripada tangan-Mu yang penuh kasih. Maka penuh kasihlah hidup kami. Bagaimana kami mencintai Engkau, bulat, utuh kepadamu. Dan kami aplikasikan cinta bulat kami kepada Engkau dengan mengasihi sesama kami untuk diselamatkan oleh Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk Bapak Haritanu Sudibyo bersama Ibu Liliana, bersama Ibu Angela dan keluarga, bersama Ibu Valencia dan keluarga, Ibu Jessica dan keluarga, Ibu Clarissa dan Saudara Warren dan keluarga besar dari Bapak. Kiranya mereka boleh menjadi pemimpin di perusahaan ini. Kau mengurapi mereka, meneduhkan hati mereka, memperluas hati mereka sama seperti hati-Mu, sehingga dalam memimpin perusahaan ini, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Apa yang dilakukan oleh Bapak Haritanu, kami mohon belas kasih-Mu ya Bapak. Biarlah ia boleh bergerak selaras dan sesuai dengan track-Mu Bapak. Tolong hamba-Mu ini, biarlah kemuliaan jadi atas apa yang dibuat di dalam sebagai buah tangannya Bapa di sorga. Berdoa untuk para direksi yang ada, Kadif, GM, manager, sampai staff, dan juga mungkin dari staff dari outsourcing. Semua yang terlibat di dalam perusahaan di gedung ini maupun di Kebun Jeruk dan yang ada di MNC Vision Network Tower. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Kiranya Bapa, Engkau mengurapi kami semua, menjagai kami dan keluarga kami, menggunakan perusahaan ini sebagai alat peraga, mempraktekkan karakter-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami kelihatan akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Engkau Bapa. Bahkan kami akan menarik mereka dalam keselamatan-Mu dalam perbuatan kami tanpa terucap. Tapi biarlah tangan Tuhan dan Roh Kudus yang menggarap kami, sehingga mereka boleh melihat tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kudus menarik mereka untuk hidup dalam kemuliaan-Mu bersama dengan kami. Itulah kebahagiaan kami Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu, dan biarlah mereka boleh mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan mereka tepat pada waktunya. Dan ajar kami di dalam menantikan jawaban itu, kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati pengurus yang ada pada MNC Group, Ibu Eva Imuli, bersama dengan kami semua yang membantu pelayanan tempat ini, mengurapi, menjaga, melindungi, sehingga kehidupan kami bukan hanya kehidupan sebagai pelayan dalam sesaat seminggu sekali, tapi dalam kehidupan kami tercermin bagi karyawan lain. Kami menjadi orang yang berbeda dan patut menjadi teladan. Maafkan kami jika kami salah Bapa. Kami mau menundukkan diri kami merendahkan diri kami. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Memberkati hari Jumat nanti, ibadah tutup tahun di tempat ini, juga ibadah Natal MNC Group yang akan berlangsung tanggal 13 nanti. Urapan Allah, perkenanan Allah, marifat Allah, berkat Allah tercurah dari ibadah-ibadah tutup tahun ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dan pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pimpin kami dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan kami masing-masing dalam pekerjaan kami, dan membawa kami dalam kehidupan yang berkelimpahan dalam perkenanan Tuhan.
Pada akhirnya Bapak Ibu teman-temannya dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan kita. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah yang datang dari Allah Bapa, segala teladan pengajaran, contoh yang luar biasa sebagai gambaran Allah Bapa melalui Kristus Yesus, serta kecerdasan roh, kemampuan untuk peka dengan suara Tuhan dan melakukannya presisi seperti apa yang Tuhan mau dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita berkata dengan penuh sukacita. Amin.